Bagaimana kunci istiqomah, Gus? Tentunya dalam hal kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di sekitar. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan, apapun itu. Mungkin itu, Gus. Mungkin mohon pencerahannya. Enggak, tafsirnya jiran sendiri. Itu yang kita catat, Gus. Ini kesurupan nih. Silakan, Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah versi ghairu ahlil ilm yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap maca Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Nah, itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti agak kurang baik. Jadi sehingga ya hidup itu ya biasa, mati. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak mati takut mati, ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Karena begitu indah ajaran Nabi. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong, orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada badan narkoba, penjahat mati, itu tetangganya tetap disuruh bilang, ini orang baik dia saksikan dia. Tetangganya protes semua, baiknya di mana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang baik kan sudah mati, tidak bisa apa-apa sudah. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian, yaitu segala keburukannya, bahkan potensi keburukannya menjadi berakhir. Jadi masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya. Tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun in asobatu na'ma syakara fakana khairan lah wa in asobathu dharra sobaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik, dapat ujian sabar juga baik, kenanya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik.
Ibadahnya tinggal sabar. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang, kalau harmonis malah minta ke mall, kalau sedang tukaran malah enggak, murah tukaran sebetulnya. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan tuh gampang sekali. Bodoh juga gitu, saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah. Kalau dalam pandangan kiai gimana Gus? Ya anak-anak yang enggak pinter tuh ya bagus. Barokahnya enggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman, terus dapat beasiswa, malah kadang-kadang enggak mau pulang. Barokahnya enggak pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia kiai juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya enggak alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang. Kalau enggak bodoh enggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah ini berarti bikin itu Gus, berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak lah, tidak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Allah itu sudah punya rencana. Jangan sampai kita ini nggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, subhanak Rabbana subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea, ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana nggak ada masjid, ya udah bikin masjid, kadang nyewa. Itu cara Allah untuk menyebarkan Islam di Korea, kadang ya lewat pekerja gitu. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal ada Islam ya ada orang ingin kaya terus dagang ke Indonesia, orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia terus kenal orang pribumi karena bawaannya orang Muslim ya mengkampanyekan Islam terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita Harun Ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun Ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian tuh pakai koteka itu bilang Urian terus jadi Irian itu. Urian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Urian itu telanjang, jadi Irian ya. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa, kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia agak kepikiran jadi kiai. Barokah kuliah di Eropa malah jadi kiai, mereka nggak ada saingannya. Nggak ketemu saya lah kira-kira gitu. Kalau di sini kan nggak bisa jadi kiai. Artinya sudahlah Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran mbok warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa untuk mengembangkan apa, ya itu bagus lah namanya ikhtiar itu. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak. Karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran. Di Eropa juga sama, apalagi di Prancis ya. Itu kan imigran Aljazair rata-rata. Makanya Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur. Kalau tukaran istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu udah utang, udah ngel-ngel lah, sudah digenteng saja hidup itu.
Masyhur itu dawuh Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat baik kepada kamu sebetulnya itu mengunci kamu, mengikat kamu. Kamu loh ini kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya, yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin, resepsi gak diundang saya gak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya, gak tekos, peduli. Ini kan pantas. Jarno. Jadi saya kalau ada orang terlalu baik sama saya sudah mulai mikir ini ya, ribet kan. Makanya saya termasuk kiai yang ada orang baik ya biasa aja karena tak anggap ini ke depan kurang baik gitu. Tapi ya saya seneng ya namanya ukhuwah Islamiyah seneng. Tapi tidak seneng-seneng banget kayak orang yang nggak punya perhitungan. Waman asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu sebetulnya dia membebaskan kamu. Enggak mungkin kan orang yang sedang ngeneng kamu terus utang kamu, enggak mungkin kan pinjam mobil. Mungkin enggak? Apalagi titip, tolong dong saya dikasih pekerjaan di BUMN, enggak mungkin. Yang minta-minta gitu pasti yang baik sama kamu. Jadi ilmu kiai itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur khazanah yang diajarkan guru-guru kita ini luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Siapa yang berbuat baik sama kamu, sebenarnya dia mengunci kamu. Kamu tuh harus ada sekian etika kan? Loh iya, kalau zaman saya belum kenal Pak Arjo, belum sering kesini, saya cuek aja. Setelah sering kesini terus bilang, Gus, saya mau ngaji ini, wah apa nolak gak enak. Cara pertama kesini langsung gitu, wah enggak lah kamu siapa kenal aja enggak. Ini agak-agak bener kenal, aduh ribet tuh. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Saking susahnya nyari baik ikhlas itu sehingga kalau bupati juga gitu. Ada orang kok terlalu baik mesti mikir ada apa ini. Artinya gini, kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barokahnya misalnya Mas Haidar di Aljazair, saksinya banyak. Kalau kita tidak pernah ke sana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haidar ketemu Allah kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah Gusti. Saksinya Indonesia dan Aljazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti atau bergeser-geser. Karena saksinya tuh kayak bahkan ada yang ekstrim sampai nggak mau pakai sajadah. Saksi sajadah itu tidak meyakinkan, mendingan keramik. Sampai segitunya ada yang ekstrim gitu. Kan lebih keren. Kalau sajadah kan hanya selembar kain. Ya, tapi nanti sajadahnya kan bilang, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Gitu. Akhirnya mau tidak mau buminya akan ikut bersaksi. Terus yang terakhir gimana? Sudah gitu ya? Ya tadi itu kan dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan kan pakai mazhab Syafi'i, bagus lah. Karena ya tadi kalau kurang baik kan fakot atlaqwa membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Sultan ini masalah Pak Sultan ya. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diputar YouTube-nya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih.